Kita lanjut ke segmen yang kedua, membahas tentang yang disebut sebagai operasi kontainer. Nah, jadi nanti akan ada juga yang disebut sebagai operasi terminal kontainer atau terminal peti kemas. Cuma sekarang kita lebih memberikan terminologi dulu begitu ya, kurang lebih yang terkait dengan operasi kontainer itu apa saja begitu. Nah, di sini saya mengambil begitu ya, bahan yang dari sini sampai ke belakang itu adalah miliknya Pak Yusmar Angga Dinata yang merupakan Research Associate di Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok ITB. Nah, jadi ini bahannya milik beliau. Saya hanya menerangkan saja. Ini diberikan sebuah contoh begitu ya. Misalnya di sini ada pelabuhan Tanjung Priuk, yang mana di sini dia akan melakukan pengiriman begitu ya ke container yard. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, kapal itu akan melakukan proses sandar begitu ya ke dermaga di sisi berth, di mana di sini ada yang terlibat itu disebut sebagai stevedore ya, atau perusahaan bongkar muat. Ada yang membedakan bahwa kalau dari dermaga sampai dengan ke container yard itu dia akan dibawa seperti yang saya sampaikan ya oleh internal trucks, itu disebut sebagai cargo dooring gitu ya. Nah, ini ada aktivitasnya, lift off begitu ya, full begitu, atau lift on fullnya, jadi mengeluarkan atau mengangkut ya. Di sini kemudian kalau untuk kargo-kargo yang dia itu sifatnya FCL begitu ya, FCL tersebut ya artinya satu peti kemas milik satu konsaini ya. Tentu saja di situ ada bisa melakukan proses pengiriman sampai konsaini. Nah, MT ini itu adalah empty maksudnya, atau kosong ya. Jadi peti kemas kosongannya kemudian dia biasanya dibawa ke depo peti kemas. Nah, untuk depo peti kemas ini ada peraturannya tersendiri di Kementerian Perhubungan ya. Nah, sedangkan untuk yang less than container load atau LCL itu karena tadi saya sampaikan bahwa satu kontainer itu terdiri dari beberapa barang begitu ya, otomatis barangnya itu harus dikeluarkan terlebih dahulu, dilakukan proses stripping begitu ya. Proses strippingnya tersebut itu kemudian dia dibawa ke cargo freight station begitu ya, baru yang sudah kosong kontainer itu dibawa ke depo empty. Nah, nanti begitu yang punya barang bisa ngambil ke CFS-nya tersebut ya, kalau barang-barang yang LCL. Nah, di sini ada beberapa definisi. Yang pertama itu tentang terminal peti kemas begitu ya. Jadi berdasarkan fungsi dan perannya, terminal peti kemas itu dapat dikategorikan yang pertama sebagai unit terminal peti kemas ya, itu adalah terminal di pelabuhan yang khusus melayani peti kemas dengan sebuah seaway begitu ya, atau container yard yang luas dan diperkeras untuk kegiatan bongkar menumpuk dan seterusnya. Bongkar muatnya itu dilakukan dengan gantry crane ya. Gantry crane itu berarti adalah crane yang berada di seaway-nya tersebut dengan kapasitas sebesar 50 ton ya. Nah, peti kemas yang baru dibongkar dan atau dimuat ke atas kapal itu disusun di marshaling yard ya. Marshaling yard tersebut adalah sebelum masuk ke seaway ya. Bisa ditimbun di TPS begitu ya, di mana Anda bisa melakukan beberapa peralatan, misalnya menggunakan RTGC begitu ya, rubber tire, gantry crane begitu, top loader, reach stacker dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai container yard ya. Untuk container yard itu adalah kawasan di daerah pelabuhan yang digunakan untuk menimbun peti kemas FCL begitu ya, dan yang akan dibuat atau dibongkar dari kapal. Sedangkan yang CFS tadi saya sampaikan, kalau LCL jadi proses stuffing atau unstuffingnya tersebut itu dilakukan di situ. Nah, apa kemudian yang disebut sebagai inland container and clearance depot? Itu adalah kawasan di luar pelabuhan yang berada di bawah pengawasan bea cukai, yang digunakan untuk menimbun peti kemas FCL yang diserahkan konsaini atau diterima dari shipper ya. Nah, kontainer depot ini biasanya disebut sebagai depot peti kemas pengawasan pabean ya, karena barangnya mungkin belum clearance yang di situ.
Nah, kemudian kalau yang terkait dengan pergerakan peti kemasnya, itu ada sebuah terminologi yang disebut sebagai haulage container, ya. Jadi kalau kita berbicara carrier haulage-nya di sini, jadi itu adalah bagaimana Anda memindahkan peti kemas dari CY di pelabuhan bongkar ke tempat consignee, ya. Yang mana itu dilakukannya atas beban pemilik muatan. Jadi yang bayar nanti consignee-nya. Tapi yang melakukan adalah carriernya. Jadi Anda meminta kapalnya sekalian, tolong antarkan sampai ke saya. Nah, ada juga yang disebut sebagai merchant haulage-nya. Nah, kalau ini yang melakukan adalah consignee, yang mengurus segala macam. Ya. Kalau yang di sini yang mengurus adalah carrier, tapi tentu yang membayar tetap consignee-nya. Nah, kemudian ini yang disebut sebagai repositioning dari empty container, gitu. Jadi Anda mengambil peti kemas kosong ya dari depo untuk proses pick up, untuk selanjutnya diisi muatan, begitu ya. Kemudian menyerahkan kontainer kosong, empty itu adalah empty ya, kosong. Setelah dipakai, mengembalikan kontainer kosong ke tempat asal atau lokasi yang ditunjuk pemilik kontainer. Nah, ini ada kontainer yang dipinjam. Jadi kalau yang di sini ini hanya melakukan peminjaman untuk satu kali trip, begitu ya. Kemudian ada juga yang melakukan peminjaman untuk 2 kali trip. Ada juga yang melakukan peminjaman untuk jangka panjang, ya. Dan yang di sini adalah jangka waktu lama dengan jumlah waktu tertentu. Anda bisa baca sendiri. Nah, ini kita bisa melihat alur peti kemasnya. Kalau misalnya di sini begitu ya, ini misalnya katakanlah peti kemas FCL begitu ya, atau full container load. Kemudian di sini dibawa ke CY, dibawa ini tentu menjadi yang FCL ya, penuh begitu ya. Jadi dari asalnya penuh begitu, kemudian juga penuh diterima oleh consignee. Nah, kemudian ini penuh begitu yang di sini. Jadi ini milik satu orang saja. Ya, barang asalnya begitu. Misalnya Anda ngirim pisang begitu. Pisangnya hanya dari satu sumber begitu. Nah, tapi katakanlah pisang itu dari Cina. Ya. Nah, yang di sini dimiliki perusahaan A, dimiliki perusahaan B, dimiliki perusahaan C. Itu juga dimungkinkan. Nanti dia akan ke CFS begitu, karena dia akan dibongkar di situ begitu ya. Sementara kalau yang tadi, kalau yang FCL ke FCL, dia akan bongkar, langsung diambilnya ke CY-nya oleh truk pemiliknya itu. Ya. Nah, sedangkan yang di sini kalau kita berbicara, di situ ada katakanlah LCL begitu ya. Jadi barangnya itu kalau tadi pisangnya berasal dari satu sumber, yang di sini pisangnya berasal dari beberapa sumber. Nah, itu juga tentu saja dimungkinkan. Nah, tapi di sini yang punya barangnya itu hanya satu perusahaan begitu. Katakanlah Anda perusahaan importir pisang begitu dari Cina. Tapi di masa tersebut begitu, untuk mendapatkan pasokan dari satu perusahaan tidak mungkin, karena mungkin sedang tidak panen banyak dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada satu yang mungkin juga, tentu saja kalau kita lihat Anda mengadakan dari beberapa sumber begitu ya. Kemudian di sini Anda melakukan barangnya tersebut juga dikirimkan ke beberapa tujuan, ya. Nah, kalau kita melihat alur perjalanan peti kemas itu dapat dilihat sebagai berikut ya. Yang pertama, kalau di sini kita berbicara FCL ya, atau house to house. Jadi di sini kalau kita lihat perusahaan pelayaran itu bertanggung jawab begitu ya, hingga kontainer yard tiba di pelabuhan. Ya. Nah, apa yang wajib dari shipper di sini di pelabuhan muatnya itu adalah Anda harus melakukan proses pick up peti kemas kosong begitu ya, atau empty container. Stuffing, pengisian, dan haulage begitu ya. Pengiriman kontainer yang sudah berisi CY di pelabuhan muat. Nah, kewajiban consignee di pelabuhan bongkar adalah Anda mengambil peti kemas di CY pelabuhan, haulage begitu ya, ke dan unstuffing gudangnya atau CFS, dan repositioning peti kemas kosong ke depot peti kemas ya. Nah, sedangkan tadi kalau misalnya
dari awalnya itu adalah LCL, kemudian juga dikirimkan ke banyak tujuan begitu ya. Ini berbeda begitu kalau yang di sini perusahaan pelayaran bertanggung jawabnya tersebut sejak muatan diterima dari shipper di CFS di pelabuhan muat sampai juga ke CFS. Kalau tadi kan CY ke CY ya, ini CFS ke CFS. Nah, tentu terdapat beberapa kombinasi lain dari FCL dan juga LCL, dari pengiriman dan penerimaan muatan dan segala macam seperti yang digambarkan di sini. Nah, apa saja kemudian kalau yang terkait dengan biaya pergerakan peti kemas ya. Jadi ada beberapa. Yang pertama kalau kita lihat di sini ada biaya untuk inland haulage begitu ya, atau untuk transportasi daratnya tersebut. Kemudian yang di sini jadi katakanlah dari pabrik begitu sampai dengan ke pelabuhan, tentu Anda membutuhkan truk begitu ya. Anda mungkin membutuhkan kereta api dan segala macam, itu tentu ada biayanya ya. Nah, sementara yang di sini, yang di dalam pelabuhan sendiri begitu ya, ada biaya yang disebut sebagai THC atau Terminal Handling Charge, baik di pelabuhan muat maupun di pelabuhan bongkar. Nah, itu sudah ada ketentuannya ya. Nah, kemudian ada juga biaya freight begitu atau uang tambang dalam bahasa Indonesia. Itu yang dipungut atas pemuatan peti kemas ke kapal. Freight-nya tersebut dibagi dalam dua kategori. Yang pertama disebut sebagai CBR atau Commodity Box Rate, yang dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata dari box peti kemasnya. Misal begitu ya, ada 13 ton per peti kemas, ukuran 20 feet gitu ya, maka tergantung nilai barang yang akan dimuat dalam peti kemas ya. Kalau lebih dari 13 ton, itu keuntungan bagi shipper gitu. Nah, ini tidak cocok begitu kalau untuk perusahaan kecil ya. Nah, sementara yang di sini kalau kita lihat, ini jenis barang apa saja yang dimuat ini tidak tergantung oleh nilainya ya, itu akan dikenakan biaya freight yang sama ya. Nah, ini tidak tergantung begitu dari nilai barang yang akan dimuat. Nah, sehingga perhitungan berdasarkan total biaya yang dikeluarkan ini cocoknya kalau yang memang nilainya tinggi begitu ya. Sehingga mau nilainya tinggi atau apapun, Anda kan dipukulnya tetap sama begitu harganya. Nah, tadi saya sampaikan kalau yang di terminal itu ada THC atau Terminal Handling Charge ya. Itu ada peti kemas dari kapal, ada marshalling, ada stacking dan restacking begitu ya. Penyerahan kepada konsignee atau menerima peti kemas dari shipper dan menyerahkan memuat peti kemas kapal. Jadi Anda terima begitu peti kemas dari kapal. Jadi di berth begitu kan. Kemudian marshalling berarti di container yard. Stacking dan restacking tentu juga terjadi di container yard. Ya. Anda serahkan kepada konsignee tergantung begitu. Kalau peti kemas FCL berarti bisa di container yard. Kalau nggak dikirim ke CFS berarti. Anda terima dari shipper ya, dari luar begitu, kemudian masuk ke pelabuhan dan menyerahkan peti kemas tersebut ke kapal yang sudah bersandar ke dermaga. Nah, ada kemudian LCL service charge begitu ya. Ini untuk kontainer yang less than container load begitu ya. Ini yang dibayar oleh pemilik muatan. Ini ada proses staffing begitu ya. Ada proses unstaffing, sewa gudang, delivery, receiving, pemakaian alat dan lain sebagainya. Ada demurrage begitu, denda kepada pemilik muatan karena pemakaian peti kemas melebihi free time gitu ya. Jadi waktu yang dibelikan, jadi maksudnya di kontainer itu mungkin biasanya ada free time gitu. Nah, Anda nggak bisa gratis terus menerus gitu ya. Kalau melebihi itu Anda harus membayar ya. Detention ini adalah denda kepada pemilik muatan apabila waktu pengembalian peti kemas ya dan lain sebagainya itu melebihi perjanjian. Dan deposit sama begitu ya, kalau Anda mau pinjam peti kemas itu ya Anda harus memberikan jaminan. Nah, jadi kemudian kalau ada kerusakan begitu, pemilik barangnya juga harus melakukan proses perbaikan dan juga pembersihan. Itu biasanya juga dilakukan di depot peti kemas. Saya rasa demikian untuk segmen yang kedua.